selalu sehat ya. Saya Haginda Galuh Pertiwi dari Pendidikan Biologi akan menyampaikan materi terkait dengan jaringan tumbuhan dengan sebab jaringan meristem. Nah, sebelum kita masuk ke materi jaringan meristem, kita harus tahu apa sih jaringan itu? Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak? Pasti sudah tahu ya. Jadi, yang dimaksudkan dengan jaringan adalah sekumpulan sel-sel dengan bentuk dan struktur yang sama serta memerankan suatu fungsi tertentu. Yang dinamakan jaringan tumbuhan itu sendiri adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk dan struktur yang sama dan memerankan fungsi sebagai jaringan tumbuhan. Jaringan yang ada pada tumbuhan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang jaringan meristem. Nah, kira-kira adik-adik tahu tidak apa sih pengertian dari jaringan meristem itu? Ya, benar. Jadi, yang dimaksudkan dengan jaringan meristem adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel hidup yang masih aktif melakukan pembelahan. Akibat adanya pembelahan dari sel-sel yang bersangkutan dapat mengakibatkan tumbuhan untuk bertambah tinggi dan bertambah volume. Jaringan meristem atau jaringan embrional memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik. Yang pertama, tersusun atas sel-sel muda yang masih aktif melakukan pembelahan. Yang kedua, memiliki dinding sel yang tipis. Yang ketiga, memiliki banyak protoplasma. Yang keempat, susunan selnya rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel. Dan yang kelima adalah bentuk selnya bervariasi. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah meristem primer, dan yang kedua adalah meristem sekunder. Masuk ke kelompok yang pertama, yaitu meristem primer. Jadi, meristem primer ini dapat mengakibatkan tumbuhan untuk mengalami pertumbuhan primer. Yang dimaksudkan dengan pertumbuhan primer adalah bertambahnya panjang dari tumbuhan yang bersangkutan. Meristem primer ini berasal dari sel-sel inisial atau yang biasa kita kenal dengan promeristem. Nah, promeristem nanti akan berkembang menjadi 3 bagian. Yang pertama akan berkembang menjadi protoderm yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis. Yang kedua akan berkembang menjadi prokambium yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut. Dan yang ketiga akan berkembang menjadi meristem dasar yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi jaringan dasar. Meristem primer ini dapat kita temukan pada ujung akar maupun ujung batang. Kelompok yang kedua yaitu meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel tersebut biasanya berbentuk pipih atau prisma. Contoh dari meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Kita masuk ke yang kambium dulu. Jadi kambium dapat kita temukan pada akar atau batang dari tumbuhan dikotil. Akibat adanya aktivitas kambium dapat mengakibatkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, apa sih pertumbuhan sekunder itu? Jadi, pertumbuhan sekunder adalah bertambahnya volume dari tumbuhan yang bersangkutan, sehingga akan nampak lebih lebar. Yang kedua adalah kambium gabus. Nah, aktivitas dari adanya kambium gabus ini dapat membentuk velum dan veloderm. Selanjutnya, berdasarkan posisinya pada tumbuhan, jaringan meristem dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada meristem apikal atau meristem ujung. Yang kedua ada meristem interkalar atau meristem antara. Dan yang ketiga ada meristem lateral atau meristem samping. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung.
Nah, pasti adik-adik sudah tahu kan ya, meristem ini ditemukan di mana saja? Jadi, meristem apikal atau meristem ujung ini dapat kita temukan di ujung akar maupun ujung batang. Akibat adanya aktivitas dari meristem apikal ini dapat mengakibatkan adanya perpanjangan akar ataupun perpanjangan batang. Yang kedua adalah meristem interkalar atau meristem antara. Meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa atau terletak di antara sel-sel yang telah mengalami diferensiasi. Nah, meristem ini dapat mengakibatkan pemanjangan ruas batang dan pembentukan bunga. Dan yang ketiga adalah meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral atau meristem samping ini terletak sejajar dengan permukaan akar ataupun permukaan batang. Aktivitas dari adanya meristem lateral ini dapat mengakibatkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Demikian pembahasan jaringan meristem yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sejahtera.